terlahir sebagai anak paling bungsu itu katanya yang hidupnya paling aman, penuh dengan privilege dan katanya no beban. Itu semua nggak berlaku bagi semua orang sih kayaknya. Salah satunya adalah aku, di mana keberuntungan aku itu sangat berbeda dari teman-teman aku yang mungkin mereka terlihat di cover dari kakak abangnya. Apapun mimpi atau cita-cita mereka itu dibantu oleh kakak abang mereka. Dan syukurnya sebagai anak terakhir, aku beruntung sangat disayang oleh kakak abangku. Namun dalam hal materi, jujur aku kurang beruntung. Kenapa? Karena sebagai anak yang terlahir di keluarga besar sebagai petani, dan finally puji Tuhan saya lulus bidik misi dan saya berkuliah dengan mengambil jurusan D3 Bahasa Inggris dengan bantuan dari pemerintah bidik misi di swasta. Dan puji Tuhan selama 3 tahun kuliah saya nggak bayar uang kuliah dan dapat bantuan biaya hidup dari pemerintah sebesar 700.000 per bulannya, alias 4.200.000 per semester. Bukan menjadi sebuah alasan untuk saya tidak belajar dan tidak bekerja. Saya tetap melakukan beberapa pekerjaan di kampus karena udah tamat, udah nggak ada bantuan biaya hidup dari pemerintah. Beasiswa dari kampung juga udah di stop sama orang tua. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus kerja di Medan. Apapun yang sedang kalian lakukan, mungkin teman-teman juga ada yang posisinya sedang mencari pekerjaan, ada yang posisinya sedang overthinking dengan ini gimana ya, habis ini gimana. Sama, aku juga ex budak korporat, aku juga pernah pengangguran, aku juga pernah ditolak dari beberapa perusahaan, aku juga pernah gagal di perguruan tinggi negeri, tapi aku nggak boleh nyerah. Kita harus sama-sama berjuang dan apa mimpimu, kamu bisa, kamu pasti bisa. Perkenalkan, saya Pio Angelika Tobing dan saat ini saya sedang mengambil program au pair eksklusif di YAIJ. Kawan YAIJ, perkenalkan saya Pio Angelika Tobing dan saat ini saya sedang mengambil program au pair eksklusif di YAIJ. Jadi aku adalah anak paling bungsu di keluarga aku. Jadi sebelumnya aku datang jauh-jauh dari Medan sampai di Jakarta. Dan kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua. Barangkali ada yang sepernasiban dan sependeritaan dengan aku. Oh enggak ya, kita semua terlahir beruntung, tapi keberuntungannya berbeda-beda. Dan sebagai anak yang paling bungsu di keluarga aku, bukan hanya aku, beberapa teman aku juga pernah cerita bahwa anak yang terlahir sebagai anak paling bungsu itu katanya yang hidupnya paling aman, penuh dengan privilege dan katanya no beban. But itu semua nggak berlaku bagi semua orang sih kayaknya. Salah satunya adalah aku, di mana keberuntungan aku itu sangat berbeda dari teman-teman aku yang mungkin mereka terlihat di cover dari kakak abangnya, baik itu dari segi materi ataupun dari mental, mereka semua di cover sama kakak abangnya. Jadi apapun mimpi atau cita-cita mereka itu dibantu oleh kakak abang mereka. Dan syukurnya sebagai anak terakhir, aku beruntung sangat disayang oleh kakak abangku, kedua orang tuaku, dan juga semua keluarga besarku. Namun dalam hal materi, jujur aku kurang beruntung. Kenapa? Karena sebagai anak yang terlahir di keluarga besar sebagai petani,
Karena jujur li, sejak lahir, sejak kecil, saya adalah anak terakhir yang jarak usia dengan kakak abang saya itu cukup jauh guys. Jadi mereka adalah generasi 80-an dan saya adalah generasi 2000-an. Jadi mereka tamat SMA, saya baru lahir. Nah, jadi dari rentang usia yang cukup jauh, salah satu penyebab juga kenapa dalam proses mencapai dream dan kayak tujuan-tujuan saya itu cukup banyak hambatan. Tapi puji Tuhan ada pepatah yang bilang sih, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dan memilih YIJ adalah salah satu jalan untuk mencapai mimpi aku. Dan kesulitan ekonomi yang aku rasakan sejak aku SD, SMP, SMK. Dan kenapa memilih SMK adalah salah satunya karena saya yang terlahir di keluarga kurang mampu waktu itu, dan khususnya di desa mindsetnya itu adalah tamat langsung kerja, cari uang sebanyak-banyaknya dan gak perlu kuliah. Mindsetnya dulu seperti itu. Tidak ada yang salah dengan mindset itu, tapi dari dalam diri saya sendiri seiring berjalannya waktu, ketika di SMK kemungkinan kayaknya kelas 11 ada banyak senior-senior dari sekolah saya, dari bahkan juga dari beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang datang seminar ke sekolah saya, dan saya mengikuti beberapa seminar dan saya lihat beberapa langkah mereka yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sepertinya lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Itu yang saya lihat dan saya tangkap dari beberapa seminar yang mereka adakan di sekolah saya. Dan salah satu program yang paling menarik yang pernah mereka tawarkan adalah Bidik Misi. Bidik Misi itu adalah biaya pendidikan miskin berprestasi. Jadi saya ditawarkan dari sekolah untuk mengikuti seleksi beberapa keperguruan tinggi negeri dengan program Bidik Misi. Saya mengikuti SNMPTN, SBMPTN, seleksi Politeknik Negeri, dan beberapa seleksi lainnya. Dan puji Tuhan, saya gagal. Dari semua proses seleksi ke perguruan tinggi negeri, saya gagal guys. Karena mungkin salah satu penyebabnya saya di SMK kan belajar fokusnya ke jurusan saya ya, bukan ke soal-soal yang ujiankan di SBMPTN. Dan saya juga nggak ikut bimbel, jadi modal nekat saya memberanikan diri ikut dan akhirnya puji Tuhan gagal. Bukan hanya sampai di situ, saat itu pikiran saya ingin pergi langsung kerja ke, saya ingin menjadi TKI waktu itu ke Malaysia. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan karena saya adalah anak yang paling kecil di rumah saya, belum pernah merantau, tamat SMA pengen nekat ke Malaysia merantau, jadi tidak diizinkan dari kedua orang tua saya. Jadi saya mencari beberapa informasi-informasi lain, dan waktu itu opsi keduanya adalah kuliah sambil bekerja. Dan saya dapat info dari teman saya yang juga sedang mengikuti seleksi di perguruan tinggi swasta di Medan. Kebetulan mereka sedang membuka jalur seleksi bidik misi untuk perguruan tinggi swasta. Nah, jadi saya mengikuti seleksinya mulai dari ujian tulis, dari ujian interview juga, dan finally puji Tuhan saya lulus bidik misi dan saya berkuliah dengan mengambil jurusan D3 Bahasa Inggris dengan bantuan dari pemerintah bidik misi di swasta. Dan puji Tuhan selama 3 tahun kuliah saya nggak bayar uang kuliah dan dapat bantuan biaya hidup dari pemerintah sebesar 700.000 per bulannya alias 4.200.000 per semester. Tapi meskipun begitu bukan menjadi sebuah alasan untuk saya tidak belajar dan tidak bekerja karena sudah di cover dari beasiswa. Pilihan yang saya lakukan sewaktu kuliah adalah saya tetap melakukan beberapa pekerjaan di kampus seperti gabung di tim marketing kampus dan beberapa organisasi kemahasiswaan yang dengan harapan nanti kompetensi yang saya pelajari dari organisasi ini bisa menjadi modal saya selain di bidang akademik
bisa menjadi bekal untuk saya dalam mencari pekerjaan. Dan finally saya 9 Oktober 2021 lulus dari Politeknik MBP Medan dengan predikat mahasiswa terbaik ketiga Prodi Bahasa Inggris tahun angkatan 2021. Terima kasih. Puji Tuhan, perjalanan bukan sampai di situ aja guys. Saya coba apply ke beberapa instansi perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun negeri, dengan bermodalkan ijazah D3 saya, beberapa sertifikat juga yang pernah saya dapat di kampus. Ternyata itu nggak cukup sebagai modal saya untuk dapat pekerjaan yang lebih baik. Kenapa? Karena saya tidak seberuntung orang lain dengan fisik yang mungkin tinggi 150 ke atas guys. By the way aku tingginya cuma 147. Jadi beberapa lowongan yang aku daftar itu aku selalu kalah di persyaratan utama, yaitu tinggi badan minimal 150 cm. Dan di situ aja aku udah kalah gitu kan. Jadi aku coba beberapa bulan itu untuk ngajar, dan aku juga waktu itu nge-trip guys. Pokoknya karena udah tamat, udah nggak ada bantuan biaya hidup dari pemerintah, beasiswa dari kampung juga udah di stop sama orang tua. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus kerja di Medan waktu itu. Jadi aku nge-trip, aku ngajar juga, ngajar bahasa Inggris. Tapi aku ngerasa dari 2021 Oktober ke 2023 Januari Februari, aku ngerasa kayak nggak mungkin aku selamanya kayak gini terus gitu. Nggak mungkin selamanya ini cukup buat aku, karena jujur aja sebagai anak terakhir, saya adalah anak satu-satunya yang paling diharapkan untuk mengubah nasib keluarga saya, karena itu tadi kesulitan ekonomi dan juga beberapa faktor penyebab lainnya menyebabkan kakak dan abang saya tidak ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, hanya sampai di SMA sederajat. Jadi mereka habis kerja, menikah, dan mereka sangat mengharapkan saya, anak paling bontot, bisa mengubah nasib kedua orang tua saya gitu. Jadi dengan mimpi setinggi itu, saya juga harus effortnya lebih besar dong. Untuk itu saya mencoba beberapa apply, tetap sambil apply beberapa, baik itu dari LinkedIn, dari banyak sekali portal-portal, bahkan kayak ngantar langsung ke perusahaannya. Tapi saya nggak diterima. Bahkan titik terendah, titik paling sakit yang pernah aku rasakan ketika ngelamar pekerjaan itu adalah, mohon maaf, kamu nggak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Padahal waktu itu posisinya adalah sebagai sales ya, SPG untuk jualan kayak satu brand tas gitulah. Tapi saya nggak diterima. Itu kayaknya titik-titik terendah, walaupun sekarang juga masih tetap rendah. Karena emang benar-benar kita mulai dari minus guys. Kalau orang lain memulai dari nol, kayaknya aku memulainya dari minus. Jadi sampai di Maret 2023 saya dikasih tahu sama kakak saya bahwasanya di perusahaan mereka di Riau, tepatnya di Duri, ada lagi butuh yang namanya admin untuk bagian payroll. Dan puji Tuhan saya kasih berkas lamaran dan diterima. Dan dari Maret 2023 Maret 2022 saya bekerja sebagai admin payroll di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, namanya First Resources Group, dan saya bekerja di anak perusahaannya, Gerbang Sawit Indah di Duri. Dan 1 tahun kerja sebagai admin, saya merasa cukup bersyukur dengan gaji UMR, bisa dibagi ke orang tua, bisa untuk self reward sesekali, bisa untuk nabung sedikit-sedikit, sampai suatu ketika saya merasa it's not me, kayak udah 1 tahun nih, habis ini mau gimana, mau ngapain. Kebetulan di tempat saya bekerja itu jenjang karir untuk perempuan cukup sulit.
gitu. Jadi emang nggak ada kayak loncatan setelah jadi admin kemungkinan saya akan naik ke posisi ini, nggak ada. Dan kalau selamanya saya bekerja dengan pendapatan UMR, sepertinya cukup sulit untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya itu tadi gitu. Bukan tidak bisa, tapi sepertinya cukup sulit. Jadi berawal dari itu saya juga sering scroll beberapa kayak gimana sih caranya keluar dari zona ini gitu. Saya coba beberapa seleksi BUMN juga, seleksi bersama, tapi saya gagal. Dan kayaknya sampai ngerasa kayak habis ini mau kemana sih gitu. Jadi sampailah di satu titik saya curhat dengan senior saya yang kebetulan beliau kita dari latar belakang dan mimpi yang sama, tapi juga karena keterbatasan ekonomi, jadi beliau sekarang sedang mengambil program BFD di Jerman, tapi sebelumnya dia ikut au pair dulu gitu. Jadi saya tanya beberapa informasi gimana sih caranya berangkat ke Jerman gitu. Sebenarnya sewaktu saya menyusun tugas akhir di 2021 udah pernah terlintas gimana sih caranya ke luar negeri. Kayaknya aku di Indonesia kurang berrezeki gitu, kayaknya cukup sulit gitu. Apalagi beberapa loker juga mengharuskan nggak boleh mata minus sampai sedemikiannya gitu. Jadi saya tanya informasi bagaimana sih caranya, gimana sih bisa sampai di Jerman gitu. Dan beliau cerita tentang program au pair. Nah tentunya tidak segampang itu juga pergi ke Jerman. Kemudian saya coba cari beberapa jalan untuk pergi ke sana. Ada yang jalur mandiri, ada yang pakai agensi. Dan kebetulan saya melihat akun Instagramnya YAIJ, dan di 2023 di Maret kayaknya saya mulai nih terpupuk kayak ini ada sedikit aja tabungan, ini cukup nggak ya gitu. Jadi kayak ini cukup nggak modal aku berangkat ke Jerman dengan uang segini gitu kan. Jadi sampai akhirnya saya memberanikan diri di 2023 Maret saya resign dari tempat saya bekerja karena saya harus menjemput mimpi saya mau ke Jerman. Saya nggak mau selamanya di sini gitu. Waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk resign di 2 Mei 2023 dan saya berangkat ke YAIJ itu 21 Mei 2023 dari Medan, diantar sama kedua orang tua saya. Sebenarnya harga yang termahal yang harus dibayar itu adalah itu sih, karena saya harus meninggalkan orang tua saya, meninggalkan saudara-saudara saya, apalagi keponakan-keponakan saya yang mungkin baru bisa ketemunya beberapa tahun lagi, belum tahu kan ya gitu. Jadi yang termahal itu adalah itu gitu. Saya harus meninggalkan keluarga saya. Untuk pertama kalinya saya naik pesawat seumur hidup saya. Saya umur 23 guys, belum pernah naik pesawat waktu itu. Jadi yang pertama adalah dari Medan ke Jakarta. Saya naik pesawat, kemudian dijemput sama tim YAIJ. Jadi waktu itu khawatir juga, orang tua saya juga khawatir. Karena benar-benar saya belum pernah merantau sejauh ini dari Sumatera Utara. Apalagi saya anak yang paling kecil gitu, perempuan, kekhawatiran khususnya orang tua Batak adalah itu sih. Apalagi di umur 23 juga kadang udah ditanya nih, kan udah kuliah, udah kerja, udah bisa lah pesta gitu kan guys. Tapi kayaknya masih banyak cita-cita, dan itu tadi saya memberanikan diri untuk pertama kalinya naik pesawat dari Medan ke Jakarta, nggak didampingin siapa-siapa. Tapi doanya semoga sampai dengan selamat. Dan khawatirnya orang tua adalah waktu itu gimana nanti di sana di Jakartanya tinggal sama siapa, bla bla bla, dijemput sama siapa dari bandara, jauh nggak tempat tinggalnya gitu. Jadi syukurnya di YAIJ kita ada mes, dan semua mes, tempat
mes, tempat masak, tempat beribadah semuanya dekat dari mes, dan makannya juga kita di mes. Dan setelah dijemput dari bandara oleh tim YIJ, saya tiba di mes, disambut dengan sangat baik oleh teman-teman saya. Dan serunya, kabar baiknya yang paling saya senang adalah kita tuh teman-temannya bukan hanya dari Medan, bukan hanya dari Jakarta, tapi kayaknya dari seluruh Indonesia gitu. Jadi saya dengan pandangan pertama teman-teman langsung nanya, dari Medan ya? Karena katanya logatnya sangat kental gitu, logat Medannya sangat kental. Tapi nggak apa-apa lah, cuman lagi taruh ya kan namanya aku dari Medan, yang kayak gitulah. Dan syukurnya kita nggak ada yang namanya kayak rasis atau gimana membeda-bedakan satu sama lain, nggak ada. Kita ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, dari Surabaya, dari Medan, ada dari Jakarta, dari Karawang, dan kayaknya dari seluruh Indonesia gitu. Jadi kita yang dengan keberagaman seru gitu. Kalau bilang makan di daerahmu apa-apa gitu, jadi kayak kita emang benar-benar bersaudara itu gitu. Jadi nggak ada yang namanya membeda-bedakan, kita punya mimpi yang sama di sini, harus sama-sama berangkat. Jadi kita emang puji Tuhan sih teman-temannya sangat suportif guys. Jadi walaupun agama kita beda, walaupun suku kita beda, tapi di YIJ kita sama. Dan yang paling serunya adalah kita tinggal di mes, satu kasur dengan teman-teman yang baru kita kenal. Jadi kadang aku juga kaget ngelihat tengah malam ada yang tiba-tiba nangis guys. Ada yang tiba-tiba ngorok. Aku ngelihat ada yang suara ngoroknya kuat. Jadi serunya satu mes itu adalah itu sih, kayak kita nggak sendiri di sini gitu, kita nggak kesepian, kita walaupun ya jujur aja kita emang kadang homesick guys, yang namanya kita di perantauan jauh dari orang tua, pasti mungkin ada yang namanya rindu dari orang tua. Nah gitu, jadi udah sampai di mes, semua juga belum semulus itu. Karena aku dengan latar belakang bahasa Inggris yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Jerman, dan besoknya 22 Mei kita pembukaan kelas dan langsung nih masuk hari pertama belajar bahasa Jerman. Dan jujur setelah pulang kelas dari jam 9 sampai jam 4 aku nangis. Malam-malam aku nangis karena kayak ya ampun ini susah. Bahasa Jerman kalau kata Anggi Marito tak segampang itu. Tapi ya nggak segampang itu, tapi nggak ada yang mustahil kan. Pasti bisa gitu. Sampai aku curhat juga ke beberapa teman, aku takut kayaknya nanti gimana, lulus nggak ujiannya gitu. Jadi dari ketakutan-ketakutan itu sampai ada satu teman yang bilang, jangan sampai ketakutan kamu menguasai kemampuan yang sebenarnya ada di diri kamu gitu. Jadi aku kayak coba ambil waktu sendiri, belajar sendiri dulu. Aku sempat, karena kayaknya teman-teman aku nih mulai belajarnya udah dari 5, aku belajarnya dari 0 gitu. Jadi untuk bisa sama-sama sampai ke 5, kayaknya aku harus ambil waktu sendiri nih untuk nemuin metode belajar aku itu yang gimana gitu. Sampai karena Frau-nya juga bingung kan, kamu kayaknya harus nemuin metode belajar dulu gitu. Dan syukurnya di YIJ Frau-nya, kalau dari aku sih kayaknya Frau kita emang the best. Jadi demikian dulu cerita aku yang bisa aku share ke teman-teman sebagai salah satu peserta YIJ. Dan harapannya buat teman-teman dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kalian lakukan, mungkin teman-teman juga ada yang posisinya sedang mencari pekerjaan, ada yang posisinya sedang overthinking dengan ini gimana ya, habis ini gimana. Sama, aku juga ex budak korporat, aku juga pernah pengangguran, aku juga pernah ditolak dari beberapa perusahaan, aku juga pernah gagal di perguruan tinggi negeri, tapi aku nggak boleh nyerah. Apalagi orang tuaku selalu bilang,
Jujung Gorhi gitu. Jadi di orang Batak, anak adalah pengangkat derajat keluarga, dan puji Tuhan aku sudah di IJ dan aku akan mengambil program au pair, dan semoga aku akan berangkat. Dan au pair adalah langkah awal untuk aku meraih mimpiku berkarir di Jerman, amin. Dan buat teman-teman, gak boleh ada yang kata menyerah. It's okay to maybe kalian bisa nangis, overthinking, tapi kalian gak boleh nyerah. Kita harus sama-sama berjuang, dan apa mimpimu, kamu bisa, kamu pasti bisa, kita pasti bisa. Aku juga belum siapa-siapa dan belum jadi apa-apa. Aku juga ex budak korporat yang saat ini sedang melangkah meraih mimpi aku, tapi aku percaya akan ada, dan teman-teman juga mungkin sepergumulan dengan aku. Kita harus sama-sama berani, karena kalau kita berani bermimpi, kita harus berani menjemput mimpi kita. Bye-bye!